Oke, kita masuk ke profil dari Jemaat Pergamus ini. Tadi kita sudah lihat ada 5 bagian yang berbicara tentang Yesus, kemudian kualitas yang dimiliki jemaat, pertentangan yang dihadapi, nasihat Yesus kepada jemaat, dan janji Yesus pada jemaat. Untuk bagian pertama mari kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di perkirman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Jadi kita lihat apa maksud pedang bermata dua ini. Ini adalah firman Tuhan, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Nah, kita bisa lihat nanti, ya, bahwa jemaat ini sudah mengalami penyimpangan dari doktrin, ya, sehingga Tuhan perlu mengunjungi mereka dengan firman Tuhan untuk menunjukkan apa, di mana letak kesalahan dari jemaat ini. Dan ini juga untuk nasihat bagi saudara dan saya, kalau kita rajin mempelajari Alkitab, ya, kita akan tahu mana yang benar dan mana yang apa, yang salah. Sebagaimana Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13 berkata demikian, sehubungan dengan pedang bermata dua. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, harus memberikan pertanggungjawab. Jadi saudara-saudara, hanya firman Tuhanlah yang bisa metaforkan seperti pedang yang bermata dua. Karena begitu tajamnya firman ini sehingga bisa menusuk dalam, yang memisahkan apa, jiwa dan roh, sendi-sendi dan apa, sumsum. Nah, firman Tuhanlah yang memisahkan antara segala yang benar dari yang tulen, ya, antara yang salah dari yang benar, antara tradisi buatan manusia, hukum yang dibuat Allah. Maaf tadi koreksi, hanya firman Tuhan yang bisa memisahkan antara segala yang palsu dari yang tulen, ya, bukan dari benar dan tulen, itu sama. So hanya firman saja yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Kalau bukan firman Tuhan, maka kita tidak bisa membedakan. Kalau itu berdasarkan tradisi manusia, pikiran manusia, ajaran manusia, kita tidak dapat bisa membedakan mana benar, mana yang salah, mana hukum Allah dan mana hukum manusia. Kita tidak dapat bisa bedakan. Jadi dari awal Yesus sudah nyatakan kepada jemaat di Pergamus ini bahwa segala sesuatu telanjang dan apa, terbuka di depan mata Dia, ya, yang mana kita semua harus memberi bertanggung jawab. Jemaat Pergamus harus bertanggung jawab karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, ya. Banyak kepalsuan sudah masuk dan bercampur dengan kebenaran di dalam jemaat Tuhan, ya. Dan percampuran ini mungkin tidak kelihatan di mata manusia, tetapi di depan Yesus semua perkara itu, ya, akan jelas terbuka, telanjang, ya, dan akan nampak, ya. Tidak ada yang apa, yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, karena alasan ini, ya, Yesus sudah katakan terlebih dahulu, ya, hanya firman Allah yang bisa menyatakan dan memisahkan mana yang benar dan mana yang apa, yang salah.
Jadi saudara-saudara, kita harus apa kalau begitu? Membandingkan semua dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Segala ajaran, segala praktek-praktek kekristenan, kita harus cek semua apakah itu tertulis di dalam Alkitab atau itu berdasarkan tradisi manusia, bahkan mungkin sudah ribuan tahun. Apakah itu benar ada di dalam Alkitab atau tidak, ya. Kalau tidak didasarkan pada firman Tuhan, maka iman, ya, kita adalah salah, ya. Kita mungkin pikir kita sudah melakukan yang benar, tetapi pada waktu kita cek di dalam, kenapa tidak sesuai dengan Alkitab, ya, maka Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban saudara, ya. Inilah pengertian ayat itu. Jadi saudara-saudara, dalam pelajaran bagian pertama ini, dari profil jemaat ini, Yesus memakai pedang yang tajam dan apa? Bermata dua, ya. Firman Tuhan sebagai sarana Tuhan. Bagaimana dia mau menyampaikan kepada umat Tuhan mana yang benar dan mana yang salah. Firman Tuhanlah yang menjadi dasar iman, dasar kebenaran umat Tuhan. Kemudian apa kualitas yang dimiliki oleh jemaat ini? Di dalam Wahyu 2 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam." Mari kita pelajari tentang tempat tahta iblis, ya. Apa yang Yesus katakan di sana? Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, ya. Saudara, jadi ini jelas tidak bicara tentang lokasi tertentu. Karena iblis tidak punya alamat khusus rumah seperti saudara dan saya. Kalau Tuhan, ya, domisilinya di sorga. Tapi iblis sudah dicampakkan ke bumi ini dari sorga. Jadi seluruh bumi inilah apa? Tempatnya. Di mana ada orang percaya, disitulah iblis ingin mendirikan tahtanya, ya. Nah, ayat ini menyatakan bahwa pada masa jemaat Pergamus inilah iblis berhasil mendirikan tahtanya di dalam jemaat Pergamus, ya. Kita juga tahu bahwa nama jemaat Pergamus ini tidak hanya mewakili satu jemaat kecil di kota Pergamus, tapi ini sebenarnya seluruh jemaat di mana saja yang ada pada masa itu. Nah, untung, ya, masih ada yang setia, yang tetap berpegang kepada nama Tuhan dan tidak menyangkal iman. Di dalam segala zaman, ya, Tuhan selalu punya umat yang masih setia kepada Tuhan. Walaupun hanya segelintir orang. Mungkin satu keluarga kecil, ya. Seperti zaman Nuh, ya, hanya satu keluarga kecil. Mungkin ada miliaran orang yang hidup zaman itu. Ada umat Tuhan, ya. Tidak banyak memang umat Tuhan. Ada orang bilang, masa hanya kecil begitu umat Tuhan? Ini mayoritas, kita yang paling banyak. Sudah pasti itu benar. Tidak mungkin, tidak juga. Alkitab tidak mengajarkan kalau itu mayoritas, itu pasti benar. Karena malah di dalam Alkitab cerita-cerita yang kita lihat, malah mayoritas inilah yang dibinasakan. Umat yang setia, ya, selalu tidak banyak, sedikit, ya. Karena apa? Sempit jalan ke surga. Jadi tidak banyak yang mau ikut aturan jalan ke surga. Mereka mau surga, tapi mereka tidak mau ikut aturan. Mereka mau kenikmatan dunia, kehidupan dunia mereka tidak mau tinggalkan, tapi surga juga nggak mau dilepaskan. Jadi kaki mereka ada di dua tempat, dan mereka pikir mereka bisa selamat. Tidak bisa, ya.
Hanya kita bisa memilih di sorga sepenuhnya hidup kita menuruti firman Tuhan, atau mau setengah-setengah, artinya tidak di jalan yang sempit, tidak di jalan ke surga. Kita masih mencintai dunia, ya. Jadi ada umat-umat Tuhan walaupun sedikit. Ada Lot dan keluarganya walaupun istrinya tertinggal. Ada umatnya yang ketika dihancurkan dunia ini, ya, dibakar seperti Sodom ataupun ditenggelamkan oleh air bah pada saat zaman Nuh, tetapi mereka adalah umat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, ya. Inilah pengharapan yang jemaat Pergamus kita juga semua miliki, ya. Nah, kemudian Tuhan berikan juga amaran, dia menyebut satu nama yaitu Antipas, ya, di mana dia adalah saksi yang setia, ya. Dan dia dibunuh di mana iblis diam. Kalau kita periksa di Alkitab, saudara tidak akan pernah temukan, ya, nama Antipas ini. Periksa mulai Kejadian sampai Wahyu, tidak ada Antipas. Karena itu bukan nama yang sebenarnya seperti Musa, Nuh, ya, Lot, Abraham, Paulus, Yohanes. Ya, ini hanyalah sebuah nama samaran, ya. Nama ini dibentuk dari dua kata, yaitu anti atau menentang dan papas, bapak, ya. Jadi kita tahu bahwa kata pope atau paus dan papal atau kepausan berasal dari kata papas ini, ya. Jadi arti dari Antipas ini adalah golongan orang yang menentang kebijakan paus atau kepausan yang karena kesetiaan mereka telah dibunuh. Itulah arti Antipas di dalam ayat ini. Nah, kalau begitu siapa yang membunuh tadi, ya? Secara logis kalau mereka itu menentang kepausan, paus, tentunya yang membunuh adalah mereka yang ditentang, ya. Jadi tidak lain adalah apa? Paus atau kepausan. Nah, sejarah mencatat, ya, pada zaman di Pergamus ini, ya, di zaman Konstantinopel, kemudian Roma, kemudian ada kekuasaan para uskup, para paus. Mereka mempunyai kekuasaan yang begitu besar. Mereka menaklukkan raja-raja di dunia. Dan mereka juga menginjak-injak wewenang dari gereja Kristus pada saat itu. Kemudian kalau kita lihat bagaimana, ya, Antipas, saksi yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, ya, di mana iblis diam, ya. Di mana iblis diam tadi? Dikatakan di ayat ini, di hadapan kamu, artinya yaitu di dalam jemaat Kristus, ya. Bukan di tempat lain, saudara-saudara. Bukan di jemaat setan, di tempat, ya, di hadapan kamu. Tetapi yang luar biasanya, ya, mereka umat-umat Tuhan ini mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, bahkan martir, kematian di dalam jemaat, di antara jemaat Kristus. Tetapi jemaat Kristus yang sudah terpolusi oleh segala ajaran yang salah, saudara-saudara. Jadi mulai masa ini, ya, jemaat Kristus itu tidak murni lagi, ya, karena sudah kemasukan iblis katanya, ya. Dan kita harus tahu, ya, pada waktu itu hanya ada satu jemaat Kristus, ya,
yaitu gereja universal, gereja am saat itu, yang setelah itu ya dikenal dengan nama Gereja Katolik Roma. Ya. Itulah gereja jemaat Kristus saat itu. Nah, kemudian kita melihat selanjutnya apa kualitas yang dimiliki oleh jemaat. Dia berpegang kepada namaku, ya, dan engkau tidak menyangkal iman kepadaku. Inilah kualitas jemaat itu, ya. Kemudian kita lihat apa pertentangan yang mereka hadapi. Wahyu 2 ayat yang ke-14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Mari kita lihat tentang Bileam. Bilangan 22 sampai 25 dan 31 ayat 13 sampai 36. Singkat cerita, Bileam ini adalah nabi Tuhan yang menjadi mata duitan, ya. Demi uang dari Raja Balak, dia mau disuruh ngutuk orang Israel. Tapi karena campur tangan Tuhan, usahanya apa? Digagalkan. Tapi dia pinter, ya. Dia suruh Balak, ya, untuk sodorkan perempuan-perempuan Moab ke tengah-tengah perkumpulan orang Israel, ya, perkampungan orang Israel. Jadi akhirnya laki-laki Israel ini terkena rayuan. Mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab ini dan mengikuti pesta-pesta penyembahan berhala dari orang Moab. Apa yang Tuhan buat? Tuhan menghukum orang Israel karena perbuatan perzinahan, penyembahan berhala ini. Dan ada puluhan ribu orang Israel mati karena hal ini. Jadi nampaknya jemaat Pergamus ini, ya, tadi yang kita sudah lihat adalah jemaat Kristus yang sudah mencampur adukan ajaran Kristus dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, ya. Telah kemasukan ajaran Bileam yang menyesatkan, ya, sehingga mereka ikut penyembahan berhala dan berbuat zina. Itulah ajaran Bileam, ya. Itulah sebabnya Alkitab menekankan supaya umat Allah tidak mencari juga pasangan yang bukan umat Allah, saudara-saudara, karena ujung-ujungnya mereka akan disesatkan, ya. Jadi selain ada jemaat Kristus yang sudah mengikuti ajaran Bileam yang sudah berzina dengan ajaran yang lain, kemudian mereka menyembah berhala, begitu juga kita dinasihati untuk jangan sampai kita mencari pasangan yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ini nasihat dari Paulus tentang pasangan hidup, 1 Korintus 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya, ya. Harus seiman, satu keyakinan, satu prinsip Alkitab, tidak boleh berbeda. 2 Korintus 6 ayat 14, nasihat yang lain dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Jadi jelas larangan ini pun sampai saat ini. Untuk kita harus hati-hati, jangan berspekulasi orang bilang, ya. Oh, nantilah saya cari jiwa, bawa jiwa. Jangan-jangan jiwa yang ketarik, jiwa yang hilang karena yang tidak seiman, ya. Jadi inilah tantangan mereka. Kemudian ada tantangan yang lain. Di dalam ayat yang sama, Wahyu 14, aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, ya. Jadi kompromi ini selalu dimulai dari hal-hal kecil, saudara-saudara. Dari perkara-perkara kecil dikompromikan di dalam iman, ya. Kemudian meningkat perlahan-lahan secara bertahap
Nah, jemaat zaman Pergamus ya telah berkompromi dan menerima ajaran yang salah, dan mereka membiarkan ajaran sesat itu menyelinap masuk, dan mereka mempolusikan gereja jemaat Kristus ini. Apa yang masuk ke dalam gereja sejak saat itu sampai saat ini? Kita tahu dalam Alkitab mengajarkan 10 hukum. Bagaimana kita diajarkan di dalam Keluaran pasal 20 ya. Bisa dicatat, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung dan menyembahnya. Ya, menyembah artinya apa? Kita berdoa kepada Tuhan tetapi ada patung di depan kita ya. Jangan ada. Tuhan Maha cemburu adanya. Tuhan itu tidak perlu patung, tidak perlu benda. Dari hati kita langsung kepada Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani, umat kemudian. Jadi kita ya bisa datang kepada Yesus secara langsung, tidak memerlukan benda apapun. Kita tidak lagi memerlukan orang suci apapun. Kita tidak lagi memerlukan tempat yang suci. Kita tidak lagi memerlukan perantara selain Yesus. Tidak memerlukan benda apapun selain Yesus. Yesus paling tidak suka ada benda yang menjadi perantara untuk kita datang kepada Yesus. Banyak orang membuat filsafat, teologi untuk mencuci otak, untuk meyakinkan orang. Nggak apa-apa, itu kan hanya alat hati kita kepada Yesus. Yesus bilang tidak boleh ada patung, ya. Tapi orang bilang boleh, sehingga hukum itu diedit. Hukum kedua dihilangkan di beberapa Alkitab orang, supaya jangan orang melihat ada ajaran melarang menyembah patung. Saudara, banyak hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab. Kalaupun ada Alkitab, dihilangkan ayatnya supaya ajaran mereka tetap dipercaya orang, padahal sudah tidak benar sesuai Alkitab. Ya, hati-hati, ini ajaran sesat. Dan Yesus katakan, saya keberatan dengan jemaat ini. Ya, jemaat yang Yesus maksudkan ya. Nah, ada praktek-praktek yang Yesus keberatan ya, yang sekarang bermunculan di jemaat Kristus, seperti berdoa kepada orang-orang mati ya. Yesus bilang orang mati tidak tahu apa-apa, mereka itu tidur, dan setiap orang bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Ada yang mendoa-doakan mereka supaya mereka boleh diampuni dosa mereka di sana. Tidak ada, saudara, baca Kejadian sampai Wahyu ada ajaran seperti itu ya. Kemudian harus membakar lilin, berdoa di hadapan patung-patung orang yang disucikan. Tidak ada di dalam Alkitab orang yang disucikan. Patung Tuhan paling benci dan larang, karena itu adalah penyembahan berhala yang sudah dikristenkan ya. Kemudian ada oknum-oknum yang lain yang menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Tidak boleh, saudara-saudara. Tuhan sangat cemburu, Tuhan keberatan akan hal-hal itu ya.